Nah, oke teman-teman, ni hao, daja hao, hoan ing zai woman de zhongwen ke, zai hao hao Mandarin de zhongwen ke, ya. Sekarang kita akan belajar tentang kota New York, ya, New York City, yang berarti New Ye bacanya ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan baca mulai dari awal ya. 有700多万人口的纽约市，是美国最大城市 ya. Nah, artinya lebih dari 7 juta jiwa di NYC ya. Nah, New York City adalah juga kota paling besar di USA ya. Nah, jadi paling itu cuy ta ya, besar, chengshi kota ya, Meiguo artinya USA Amerika ya, New Ye artinya New York ya, she di sini sama di sini bisa sama ya, artinya kota juga she. 有700多万人. Nah, jadi 700多万 artinya lebih dari 7 juta ya. Nah, jadi 700-nya cipai ya kan. Ini baca hanjenya seperti ini ya, hanjenya cipai 700. Nah, baru one ini yang artinya nolnya ada 4 ya di sini, tambah nolnya ada 2 dari 700 berarti 7 juta ya. Nah, tuonya di tengah sebelum one atau sebelum nolnya ada 4 ini artinya lebih dari ya gitu. Oke, langsung kita lanjut ya dari Ye 也是美国商业金融娱乐中心，是每个去美国观光呀游客的必到之处ya. 观看 juga bisa, 观juga bisa ya. 观光 artinya juga ini mengunjungi ya, mengunjungi gitu. Youke artinya tamu ya di sini. Kita jelaskan satu-satu dari Yeshe ya. Yeshe Meiguo Shangye. Nah, juga adalah pusat market. Pusat di sini adalah Chongqing ya. Chongqing dari Meiguo atau USA punya Shangye atau market, Jinrong financial, Yile hiburan atau entertainment ya. She Meike Ji Meiguo. Nah, juga tempat yang pasti dituju oleh tamu tiap mengunjungi Amerika ya. Tiap kali mengunjungi Amerika, Meike Ji Meiguo ya. Kuan mengunjungi ya. Tamu youke de bi dao chi chu. Nah, tempat destinasi yang harus dituju ya. Pitau harus dituju salah satunya ya gitu. Cecu salah satunya, pitau harus dikunjungi ya. Nah, oke, jadi silahkan teman-teman screenshot untuk artinya, oke? Karena aku akan mengganti dengan halaman berikutnya ya dari teks ini ya. Siapa tahu dengan screenshot ini teman-teman bisa belajar lagi di luar live ini ya.
silakan lanjut. Niuye ye yo另一个名字叫New York juga dijuluki nama lain. Nah, lain itu Ling ya, yaitu Tak Ping Wo ya. Artinya apel besar ya teman-teman. Tahu了纽约tiba di New York pasti eating. Ya, Yao pasti mau. Chan Quan mengunjungi ya. Mengunjungi. Tempat yang有联合国中心大楼PBB-nya. Nah, jadi 到了纽约一定要参观的地方有联合国中心大楼. Nah, 大楼 artinya gedung ya. Lalu 合国中心 itu pusatnya, PBB-nya ya. Nah, 联合国中心 itu PBB ya. Nah, jadi tifang itu tempat ya. Nah, jadi Chan Quan mengunjungi ya.
sama seperti tadi kuan kuang ya, mengunjungi. Eating pasti ya teman-teman. Ini tahunnya I-nya baru nada 1 ya. Nah, jadi kalau dari atas kita bilang 纽约也有另一个名字叫大苹果。到了纽约，一定要参观的地方有联合国中心大楼。Ya, kalau bacanya seperti itu. Oke teman-teman, silahkan di screenshot. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Oke, aku akan lanjut ke halaman berikutnya ya, karena ini teksnya belum selesai. Oke. Yang Yuan. Nah, di ta jie Chongyang Gongyan, yaitu Central Park, terus Fifth Avenue, Fifth F aja ya, disingkatnya Ti Uta Jie ya. Jie, salah, ini nada 1 ya, Jie. Lalu ada Shetai, ini nada 2 deh. Shetai Guang Chang Teng itu adalah dan lain-lain ya. Shetai Guangchang artinya Times Square. Nah, itu ya. Inilah tempat-tempat di New York City ya yang kita bisa kunjungi. Oke. Tangerang, pastinya tentu saja ya. Tangerang itu pastinya atau tentu saja, pastinya hayo, ada juga ya. Hayo artinya ada juga. Zi you, nah ini otomatis ya. Kalau ceyo artinya disendirikan adalah otomatis ya, ini ceyo. Mission siang.
liberty ya, 你神像 gitu. Gitu. Oke. Nah, jadi kita baca dari awal ya, dari pertama dari atas. 中央公园 ya, 第五大街、蛇代广场等，当然还有自由女神像 gitu. Artinya seperti tadi aku ulang lagi, 中央公园 artinya Central Park, 第五大街 Fifth Avenue, 蛇代广场 Times Square, Teng dan lain-lain. Tangran pastinya, Hayo juga ada, Ceyo ini otomatis atau tentu saja, of course gitu kan, artinya Ceyo juga bisa ya. Ni Shen Xiang, patung Liberty. Jadi Xiang itu patung ya, Ni Shen itu seperti dewi perempuan ya, dewi perempuan begitu ya. Itu adalah Liberty ya kan, yang di patung Amerika sana ya. Nah, jadi di sini juga ada Ti Uta Cie. Cie ini di sini artinya jalanan ya. Ti U artinya kelima ya. Ta besar ya. Shetai ini kalau disendirikan adalah times atau waktu, masa. Shetai ya. Nah, Chang ini adalah lapangan ya. Guangchang itu seperti tempat besar gitu ya. Nah, lalu ada Tangran itu pastinya ya tadi. Kongyuan itu park ya, atau taman umum, taman publik ya. Nah, gitu. Oke. Nah, gitu ya. Kemarin kan kita bahas tentang kota Paris ya. Kalau teman-teman ada yang ingat ya, Paris itu hanjanya seperti ini ya. Pali bacanya ya. Ini artinya Paris. Oke. Nah, kalau Pali untuk Pulau Bali artinya juga sama pinginnya, Pali gitu ya. Tapi itu bacanya doang yang sama, tapi hancenya berbeda ya. Kalau Pali untuk Bali itu li-nya itu ada seperti di dalam ya, karena ini radikal inside ya, li yang artinya di dalam ya. Radikal ini itu diambil dari li untuk dalam atau inside ya. Nah, jadi kenapa Pulau Bali itu hancenya dipakai yang ini bukan yang ini? Kenapa? Karena Bali itu ada di dalam budaya Asia yang sangat introvert mungkin ya. Nah, karena sangat menjaga sekali gitu kan budayanya mereka gitu kan, lalu merengkuh sekali dan melestarikan sekali budayanya. Kalau di Paris lebih terbuka, lebih open ya. Nah, seperti itu. Kenapa Bali hancenya seperti di dalam begitu. Oke. Nah, ya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar ya. Kita sendirikan satu-satu di sini beserta arti-artinya ya. Lalu ada part dari Kongyuan. Nah, Tiu kelima ya. Lalu
cie artinya jalanan, ya. Kalau bahasa Inggrisnya street, ya. Oke. Nah, aku akan hapus beberapa kata yang tidak dilingkari, ya. Cung itu artinya tengah, ya. Nah, yue yang ini sama seperti ta yue punya yue, ya. Yue itu artinya kemungkinan besar, ya. Kemungkinan besar artinya taye gitu, ya. Nah, kalau jalanan ada juga di Mandarinnya sinonim, yaitu selain c ada artinya lu juga, tapi lu itu lebih ke roads kalau di bahasa Inggris kan daripada street, ya. Nah, c ini lebih ke jalanan yang kecil lah gitu loh, lebih kecil daripada lu, ya. Nah, sama artinya jalanan juga, tapi lu itu lebih besar sedikit daripada c gitu, ya. Nah, shetai itu times atau masa. Nah, kalau shehou itu artinya waktu, ya. Nah, lalu ada juga nih kita biasa dengar shejian, meiyo shejian, ya. Ini juga artinya waktu yang di ruangan, ya, karena jian ini sendiri artinya ruangan atau room. Tapi kalau shehou ini waktu dalam konteks lebih ke saat itu juga, ya kan? Ya. Jadi misalnya kayak waktu aku berlari, wo pao de shehou, ya. Saat aku berlari, wo pao bu de shehou, ya. Begitu. Oke. Aku tulis ya kalimatnya. Semoga teman-teman sudah screenshot yang aku udah tulis di sini. Nah, jadi shehou dalam kalimatnya kita bisa gunakan seperti tadi, ya. 我跑步的时候 saat ku berlari, ya. Nah, jadi saat atau shehou itu di kalimat Mandarin selalu di akhir kalimat atau frase. Jadi aku berlarinya dulu baru waktu atau saat
Lalu penggunaan shecian dalam kalimat Mandarin ini aku beri nomor 1. Sekarang nomor 2 pakai kata shecian ya. Nah, tadi aku udah bilang ada meiyo shecian. Nah, itu menunjukkan kalau kalian tidak ada waktu ya. Nah, oke. Nah, sekarang untuk ada lagi ya, selain tadi ada shecian, shehou, dan shetai. Nah, itu yang menggunakan she itu ada lagi, yaitu shecong ya. Shecong artinya jam dinding. Ini jam dinding ya teman-teman, shecong. Nah, kalau pukul berapa ya kan, itu nggak pakai she di sini. Tapi misalnya pukul 8, patian. Nah, ini artinya pukul 8. Aku kasih kalimat nomor 3 di sini ya. Pukul 8, patian ya. Tian ini sebetulnya juga artinya titik ya teman-teman. Tapi di sini kalau ada 8 ya, pa itu pukul 8 ya, bukan 8 titik ya. Nah, bisa juga 8 titik, tapi tergantung konteksnya. Biasanya patian itu artinya pukul 8. Oke. Nah, ada lagi nih yang dari tian ya. Aku hapus yang ini. Tian itu kelewatan, cuman ada 4 titik doang. Tianxin ya, tianxin artinya snack atau kudapan ya. Nah, gitu. Kalau menit apa lause? Menit itu artinya fencung ya. Menit ya. Nah, oke. Silahkan teman-teman screenshot untuk mengetahui artinya ya. Kalau menit ada klasifikasinya lagi teman-teman sebetulnya. Kalau di Mandarin ya, itu kalau misalnya 30 menit ya, ini pan, artinya 30 menit ya kan. Kalau ke, nah ke ini artinya kelipatan 15 menit ya, kelipatan pakai kali aja ya. Misalnya kalau 45 menit jadi san ke gitu ya bacanya, karena kan kelipatan 15. San itu artinya 3 ya kan, 3 kali 15 jadinya 45 begitu. Oke. Nah, menit itu klasifikasinya cuma ada 2 ya.
depan 30 menit sama ke 15 menit dan kelipatannya. Oke. Nah, oh ya teman-teman, pernah dengar kata cheven nggak? Cheven. Nah, ini ven ini sebetulnya artinya adalah part atau bagian, ya. Tapi cheven artinya bukan 10 bagian, ya, karena she itu artinya 10. Tapi cheven artinya 100%. 100%, ya, atau totally. Ya, totally. Cheven gitu. Oke? Oke, teman-teman, kalau gitu aku pamit dulu ya. Kita akan ketemu lagi hari Selasa depan, oke? Oke, 大家再见，谢谢你们。